Oke, hari ini kita akan belajar mengenai torsi. Torsi itu adalah gaya, sama dengan gaya, tapi ini gaya pada benda yang berputar. Simbolnya seperti ini, membacanya tau. Ya, contohnya kalau kita mendorong pintu, berarti kita memberikan gaya kepada pintu. Nah, pintu akan berputar, itu yang disebut dengan torsi. Itu contoh simpelnya. Nah, jadi torsi itu kalau kita gambarkan, misal di sini ada suatu benda, kemudian torsi itu selalu ada poros ya. Kita buat titik. Titik ini adalah porosnya. Poros, kemudian ini kita dorong. Kita dorong dengan gaya F. Kita dorong ke atas, set. Maka yang terjadi adalah ini poros nggak berpindah-pindah ya, tetap di sini. Ini contohnya dipaku gitu jadi porosnya. Maka ini akan bergerak memutar gitu ya, karena kita dorong. Nah, jarak dari gaya ke titik putar itu L. Dimana di sini torsi itu adalah gaya dikali lengan dikali sin theta. Itu kalau membentuk sudut. Tapi kalau tidak ada sudut, maka gaya dikali lengan saja. F itu adalah gaya, satuannya Newton. L adalah lengan, satuannya meter. Maka di sini tau, torsi satuannya adalah Newton meter gitu ya. Ya, ini torsi. Jadi ini adalah gaya dikali lengan. Satuannya Newton meter. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya nih. Oke, ini contoh soalnya. Jadi torsi itu apabila dia nanti geraknya searah jarum jam, dia positif. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia negatif. Contoh soalnya, ini ada sebuah batang didorong dengan gaya F1 5 Newton, F2 10 Newton. Torsi di titik A adalah titik-titik. Jadi titik A ini adalah poros ya. Porosnya A, ditanya torsinya. Maka caranya adalah yang pertama kita lihat dulu arahnya. F1 untuk ke arah si A lebih cepat yang arah begini atau dia begini. Pasti lebih cepat yang begini ya. Karena kalau dia begini kan dia muter lebih jauh. Maka cara tercepatnya adalah seperti ini. Ini adalah arah jam itu searah jarum jam. Kalau searah maka F1-nya ini positif torsinya. Sekarang kita lihat F2. Porosnya di sana lebih cepat yang seperti ini atau yang seperti itu muternya. Pasti lebih cepat yang seperti ini. Ini kalau jarum jam diteruskan maka ini berlawanan arah jarum jam, maka torsinya negatif. Nah, ini menentukan arah dulu ya. Setelah menentukan arah, caranya bagaimana? Maka kita masukkan di rumus torsi. Tau adalah tau 1 ditambah tau 2. Maka di sini tau 1 kebetulan positif, maka F1 dikali L1 tidak ada sudut, cukup begitu saja. Tau 2 min, maka di sini tandanya min, F2 dikali L2. F1 besarnya 5, L1 kita lihat jarak dari F1 ke poros. Jaraknya 1 meter kali 1 min, F2-nya 10. Jaraknya dari F2 ke poros 2 tambah 1, 3 ke kali 3, 5 kali 1, 5 min 3 kali 10, 30. Maka jawabannya adalah min 25 Newton meter. Min ini menunjukkan bahwa torsinya adalah berlawanan jarum jam. Besarnya 25 Newton meter, arahnya berlawanan jarum jam gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Di sini ada dua gaya, F1 ke arah bawah 4 Newton, F2 6 Newton. Kemudian porosnya di tengah-tengah. Maka cara yang pertama adalah kita tentukan arah dulu. Untuk F1 lebih cepat ke arah poros, ke arah sini atau berlawanan arah? Pasti lebih cepat ke arah sini ya. Kita arahkan ke sini. Itu kalau kita lihat, maka itu berlawanan atau searah. Berlawanan dari jarum jam, maka di sini min. Kalau ini lebih cepat, pasti dia seperti ini. Kalau begini kan muter ya. Lebih cepat begini, maka dia searah jarum jam, positif ya.
Maka torsi di poros ini adalah tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Kenapa? Karena ada 2 gaya. Kalau 3 gaya ya tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 gitu ya. Nah, di sini F1 L1 negatif, ini dikasih min, terus F2 dikali L2. Nah, di sini min 4, L1 jarak sini ke poros 1 ditambah F2 6, jarak dari sini ke poros 2. Maka di sini min 4 ditambah 12. Jawabannya adalah 8 Nm. Positif berarti searah jarum jam.